Pendeta angkat salib, Abu Nawas, cuma keluarkan cacing tapi debatnya bikin semua perut kram tertawa. Kala mentari baru saja menggeliat dari balik kubah emas. Masjid Raya Baghdad, suara azan subuh telah reda dan kota kembali sibuk dengan denyut kehidupan. Pasar mulai ramai, para penjual roti hangat mengusir dingin pagi dengan teriakan tawaran harga. Namun, di tengah-tengah keramaian itu, datanglah seorang lelaki asing menyeberangi sungai Tigris, mengendarai keledai putih yang berselimutkan salib kayu besar. Orang-orang memandang heran, wajahnya merah padam, janggutnya panjang menjurai, dan lehernya tergantung kitab besar bersampul kulit coklat gelap. "Awas, aku datang membawa cahaya," serunya lantang sambil mengangkat salib tinggi-tinggi. Warga Baghdad, yang terkenal ramah namun penasaran, mulai berkumpul. Seorang pedagang rempah bertanya pelan pada kawan sebelahnya, "Itu siapa ya? Kenapa bicara seolah mau perang, padahal cuma bawa kayu?" Seorang penjaga gerbang menjawab dengan suara serak, "Kudengar, itu pendeta dari area Derki. Telah akan dibaraning." "Iya, baik." Imhanda menantang salah satu ulama kita berdebat soal kepercayaan. "Ulama siapa?" tanya si tukang kurma. "Entahlah," jawab si penjaga. "Tapi katanya, yang ia incar adalah Abu Nawas." Seketika kerumunan membelalak. Abu Nawas? Yang pernah membuat hakim menangis karena tertawa? Yang membungkam menteri hanya dengan satu bait puisi? Yang pernah dituduh gila, tapi semua orang waras malah takut berdebat dengannya? Betul, yang itu. Pendeta turun dari keledai dengan gaya seorang raja. Ia berdiri tegap di hadapan orang banyak dan berkata lantang, "Aku datang dari jauh, demi membuktikan bahwa ajaran kalian hanyalah dongeng. Aku tantang ulama terbaik kalian. Tapi, kalau bisa, panggil yang bisa bicara masuk akal, bukan yang cuma pandai berpantun seperti badut." Orang-orang pun mulai gelisah. Beberapa hendak marah, namun suara seorang tua menenangkan. "Tenanglah, jika memang benar ia ingin bertemu dengan Abu Nawas, maka biarlah kita saksikan sendiri bagaimana akhir cerita ini." Dan kabar itu pun menyebar secepat angin ke seluruh penjuru Baghdad. Ada pendeta datang bawa salib, mau debat dengan Abu Nawas. Keesokan harinya, suasana balai kota Baghdad riuh rendah. Wali kota, para qadi, hakim agama, hingga para menteri yang suka mengangguk-angguk tanpa sebab, telah duduk di kursi panjang melingkar. Di tengah-tengah ruangan berdiri seorang pendeta, tegak dan sombong seperti tiang bendera saat hari raya. Ia kembali mengangkat salib kayunya tinggi-tinggi lalu berseru, "Wahai kalian kaum yang mengaku beriman, jika benar kalian berjalan di jalan Tuhan, maka kirimkan padaku satu saja di antara kalian yang sanggup membuktikan bahwa ajaran kalian bukan khayalan." Ia memandang berkeliling dengan senyum menyeringai. Para hadirin menoleh ke arah satu nama yang selalu jadi harapan sekaligus hiburan rakyat Baghdad, Abu Nawas. Namun, alangkah herannya semua orang ketika yang muncul hanyalah budak kecil berlari membawa pesan gulungan. "Ini, dari Abu Nawas," kata si bocah sambil terengah. "Beliau takkan datang." Wali kota membacanya nyaring. "Jika lawan bicara membawa salib, maka aku pun hanya perlu membawa cacing. Maka biarlah ia menunggu sampai cacing belajar terbang." Ruangan pun meledak dengan tawa. "Cacing?" kata Menteri Keuangan sambil memijit dahinya. "Apa maksudnya ini?" Wali kota tertawa terpingkal. "Inilah Abu Nawas." Ia menolak debat tapi sekaligus mengolok dengan satu kalimat. Namun sang pendeta bukannya tersinggung, justru tersenyum penuh tantangan. "Beritahu padanya, aku akan tetap di sini selama 7 hari 7 malam. Jika ia pengecut, katakan saja. Tapi jika ia punya Tuhan sejati, suruh ia membisikkan keberanian pada muridnya." Ucapan itu membuat ruang jadi hening. Orang-orang menahan napas. Pendeta itu mulai kelewatan. Maka, utusan pun dikirim menuju kediaman Abu Nawas, sebuah rumah kecil di pinggir pasar, yang lebih sering dipenuhi tawa anak-anak daripada kitab-kitab tebal. Ketika utusan menyampaikan semua kata pendeta itu, Abu Nawas hanya menjawab sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, katakan padanya, aku akan datang. Tapi jangan salahkan aku jika ia pulang tak membawa logika, iman, atau bahkan harga diri."
Utusan itu menelan ludah. Apa maksudnya, Tuan Abu? Abu Nawas hanya mengangkat jari, menunjuk seekor cacing kecil yang tengah menggeliat malas di tanah. Persiapkan tempatnya, dan sediakan segelas air bersih. Karena yang akan haus bukan lidahnya, tapi akalnya sendiri. Hari ketiga sejak kedatangan sang pendeta, penduduk Baghdad mulai berkerumun di sekitar halaman balai kota. Semua menanti pertunjukan langka. Perdebatan antara pendeta besar pembawa salib dengan Abu Nawas si ahli kata-kata. Di antara penjual kacang goreng, tukang ramal, hingga bocah-bocah pemburu tawa, semua menebak-nebak siapa yang akan menang. Namun ketika Abu Nawas akhirnya datang, ia tidak membawa kitab, tidak juga membawa salinan ayat. Ia hanya membawa sebuah toples kecil bening, dan di dalamnya menggeliat seekor cacing merah yang kelihatan malu-malu. Pendeta tersenyum mengejek. Inikah lawan yang kalian banggakan? Datang seperti nelayan gagal membawa umpan busuk? Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah wali kota. Wahai tuan-tuan yang terhormat, aku datang bukan untuk berdebat. Ruangan gaduh. Loh? Pendeta menyeringai. Benar dugaanku, ternyata hanya pengecut bersorban. Namun Abu Nawas tetap tenang. Aku menolak debat, bukan karena takut kalah, tapi karena aku belum tahu apakah dia ini manusia atau cacing bersalib. Tertawa pun pecah. Wali kota menahan geli. Maksudmu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab serius. Begini, jika ia benar manusia, maka ia akan mengerti bahasa. Maka mari kita berdialog. Tapi jika ia cuma cacing bersalib yang cuma tahu menggeliat dan menggertak, buat apa aku buang kata-kata? Pendeta mencelos. Mukanya merah, tapi ia berusaha tetap tenang. Maka bicaralah Abu Nawas. Aku akan jawab dengan akal, bukan dengan cacing. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi satu syarat. Ia meletakkan toples cacing itu di atas meja perdebatan dan berkata, sebelum kita mulai, kau harus jawab satu pertanyaan ringan. Apakah yang lebih banyak bicara soal Tuhan, mulut manusia atau gerak semesta? Pendeta terdiam. Ia tampak berpikir. Abu Nawas melanjutkan, jika kau jawab mulut manusia, maka buktikan bahwa lidahmu lebih benar dari pohon yang tumbuh, angin yang bertiup, dan cacing yang diam namun tak pernah melanggar hukum Tuhan. Tapi jika kau jawab semesta, maka diamlah. Biarkan Tuhan sendiri yang menjawab lewat cacing ini. Orang-orang melongo. Dan pendeta tak menjawab. Hari yang dinanti tiba. Sejak fajar, warga Baghdad sudah berbondong-bondong menuju lapangan balai kota. Tak ada pengumuman resmi. Berita menyebar secepat angin. Abu Nawas akan debat dengan pendeta asing dan ia hanya membawa seekor cacing. Pedagang karpet menjajakan tempat duduk darurat. Penjajah kacang rebutan tempat strategis dan anak-anak naik ke atap rumah untuk melihat dari ketinggian. Di tengah lapangan, 2 meja telah disiapkan. Di satu sisi, pendeta besar berdiri gagah, mengenakan jubah putih, dan menggenggam salib besar dengan tangan bergetar entah karena semangat atau gugup. Di sisi lain, Abu Nawas muncul santai, tanpa tongkat, tanpa kitab, tanpa sorban besar seperti biasanya. Ia hanya membawa toples kecil berisi cacing merah yang sama. Wali kota membuka acara. Wahai rakyat Baghdad, hari ini akan kita saksikan pertarungan akal, bukan otot. Debat iman, bukan debat telinga. Pendeta mulai berbicara duluan, suaranya keras dan tegas. Wahai Abu Nawas, aku telah membaca kitab-kitab kalian, dan semua bertentangan dengan logika. Aku ingin tahu. Bagaimana mungkin kalian menyembah Tuhan yang tidak tampak, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa digambarkan? Bukankah itu seperti menyembah bayangan? Orang-orang saling menoleh. Ini pertanyaan berat. Namun Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia membuka toples kecilnya, dan dengan hati-hati meletakkan cacing merah itu di atas meja. Pendeta melotot. Abu Nawas berkata tenang. Sebelum kujawab, izinkan aku bertanya balik. Cacing ini, ia tidak bisa melihat langit. Ia tak sunu apa itu bulan, apa itu bintang, bahkan tak bisa mengerti apa itu manusia. Tapi ia tetap hidup, makan dan bergerak. Pertanyaanku, apakah cacing ini harus melihat manusia dulu untuk tahu bahwa manusia itu ada?
Ruangan hening. Pendeta terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Lalu, apakah manusia harus melihat Tuhan dengan mata baru percaya bahwa Tuhan itu nyata? Jika begitu, maka kalian lebih bodoh dari cacing. Tawa pecah. Tapi bukan tawa mengejek. Ini tawa campur heran, kagum, dan merenung. Pendeta tampak gelisah. Namun belum selesai, Abu Nawas kembali menambahkan, "Engkau datang membawa salib lambang keyakinanmu. Aku datang membawa cacing makhluk kecil yang hidup sesuai hukum Tuhan. Engkau sibuk membela Tuhan dengan kayu besar. Aku cukup membawa satu makhluknya untuk menjawabmu." Lalu Abu Nawas mengambil cacing itu dan memasukkannya kembali ke dalam toples. "Dan sekarang, wahai pendeta, jika engkau merasa kalah oleh seekor cacing, maka jangan salahkan aku. Salahkan mulutmu sendiri, yang terlalu sering bicara sampai tak sempat berpikir." Setelah meletakkan kembali cacing ke dalam toplesnya, Abu Nawas berdiri tegak. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia menatap warga Baghdad satu persatu, lalu memejamkan mata sejenak, seolah tengah berdialog dengan langit. Kemudian ia membuka mata dan tersenyum jenaka. "Wahai pendeta dan para hadirin, kau datang dari jauh, membawa salib sebesar pintu. Tapi aku cukup membawa cacing kecil, karena aku yakin semakin besar alatnya, semakin kecil logikanya." Warga tertawa, menteri tersedak, dan sang pendeta mengatupkan rahang rapat-rapat. Abu Nawas melanjutkan, tangannya memainkan toples. Pendeta bilang, "Tuhan kalian tak terlihat, maka tidak masuk akal. Maka aku bertanya, adakah engkau pernah melihat otakmu sendiri?" Kerumunan mendadak tergelak. Kalau tidak pernah, apakah berarti otakmu tidak ada? Wali kota sampai berdiri sambil menepuk meja. "Wah, ini pertanyaan maut." Abu Nawas belum selesai. Ia maju 2 langkah. Kini nadanya seperti guru mengajar murid baru belajar bicara. "Kita tak bisa melihat angin, tapi pohon bisa bergoyang. Kita tak bisa memegang waktu, tapi rambut bisa memutih. Kita tak bisa menyentuh jiwa, tapi bisa menangis tanpa sebab. Maka jika kau ingin melihat Tuhan dengan matamu, itu seperti cacing ingin melihat langit lewat lubang tanah." Gelak tawa meledak kembali. Tapi Abu Nawas segera menunduk, suara lembut, penuh perasaan. "Wahai pendeta, mungkin hatimu tulus, tapi lidahmu terlalu pongah. Tuhan tidak butuh pembelaan dari suara yang keras, tapi dari hati yang tunduk. Maka jika engkau datang untuk mencari kebenaran, mari duduk bersama. Tapi jika kau datang membawa ego, cacing pun lebih layak jadi gurumu." Semua terdiam. Bahkan si penjaga pasar yang biasanya berisik kini menggigit jari. Pendeta menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi menggenggam salib erat-erat. "Kau berbicara bukan dari kepalamu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam," gumamnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah yang disebut akal yang disucikan oleh iman. Setelah Abu Nawas menutup ucapannya dengan kalimat yang menohok namun lembut, suasana di lapangan balai kota berubah. Bukan lagi gaduh dan gegap gempita, melainkan sunyi, seperti hati yang baru saja disapu angin pagi. Sang pendeta, yang semula tegak seperti tugu kebesaran, kini tampak ragu-ragu. Matanya bergerak liar seolah mencari jawaban padahal ia baru saja ditantang oleh pertanyaannya sendiri. Ia mencoba berbicara. Suaranya goyah. Tapi, jika benar Tuhan itu tak terlihat, mengapa kalian sujud ke arah bangunan? Mengapa kalian menghadap kiblat? Abu Nawas menjawab cepat, lembut namun mantap. "Wahai pendeta, jika engkau berkirim surat kepada raja, tidakkah engkau menghadap ke istananya walau tak melihat wajah sang raja? Maka kiblat kami bukan untuk membatasi Tuhan, tapi untuk menyatukan arah. Tuhan tak di Mekah, tapi kami serempak ke sana. Agar hati kami tak tercerai-berai, seperti doa yang meluncur dalam satu barisan." Warga Baghdad mengangguk-angguk, beberapa memejamkan mata. Ada yang mulai terisak bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini menyadari bahwa satu cacing kecil telah memulai debat, dan kini hati mereka yang jadi penontonnya. Pendeta masih mencoba bertahan. "Tapi, kalau Tuhan Maha Kuasa,
Mengapa ada orang jahat menang dan orang baik sengsara? Abu Nawas tersenyum. Sebab jika hidup ini selalu adil, maka tak perlu ada hari pembalasan. Maka tak perlu ada surga, tak perlu ada neraka. Tuhan membiarkan ujian agar manusia tahu bahwa dunia bukan istana, melainkan ladang ujian sebelum jam berbunyi terakhir. Pendeta menggigit bibirnya, lalu menangis. Ia menjatuhkan salibnya perlahan, suaranya bergetar. Aku datang ingin mempermalukanmu, tapi kini aku yang malu. Aku pikir aku membawa kebenaran, tapi ternyata aku hanya membawa amarah. Abu Nawas mendekat, menepuk pundaknya lembut. Kadang kebenaran tidak datang dari siapa yang paling keras bicara, tapi dari siapa yang paling siap mendengar. Pendeta terdiam. Salibnya kini tergantung di tangan, bukan lagi lambang tantangan, tapi beban yang terasa berat di hatinya. Sore menjelang, matahari Baghdad menggantung rendah, melempar cahaya kuning keemasan ke wajah-wajah yang masih terpaku di halaman balai kota. Tapi yang paling diam adalah sang pendeta, kini duduk bersila di samping Abu Nawas, seperti murid yang kehabisan pertanyaan. Di hadapan mereka, seekor cacing merah kecil masih menggeliat pelan dalam toples bening makhluk sederhana yang entah bagaimana telah menjadi simbol kemenangan akal atas keangkuhan. Abu Nawas membuka suara, kini lembut dan penuh kehangatan. Wahai saudaraku dari seberang sungai, hari ini engkau tak kalah. Yang kalah adalah kesombongan. Yang tumbang adalah ego. Dan yang menang adalah hati yang bersedia membuka jendela. Pendeta menunduk, mengusap air matanya. Aku datang membawa salib, tapi pulang membawa cacing. Abu Nawas tertawa ringan. Cacing itu tidak hina, wahai pendeta. Ia tidak pernah berdusta. Ia tidak pernah menipu. Ia hidup dalam tanah yang gelap, tapi tak pernah mengeluh. Itu sebabnya aku membawanya, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk mengingatkanku sendiri. Orang-orang mulai berkumpul mengelilingi keduanya. Tak ada teriakan, tak ada cemoohan, hanya keheningan yang hangat. Lalu sang pendeta berdiri. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan berkata dengan suara yang berbeda, bukan suara tantangan, tapi suara keikhlasan. Wahai Abu Nawas, dan wahai kalian semua, aku datang ingin mencari kelemahan kalian. Tapi yang kutemukan adalah kelemahanku sendiri. Aku pikir akal adalah segalanya, tapi hari ini, aku belajar dari cacing. Ia menoleh ke toples itu dan tersenyum haru. Mulai hari ini, aku takkan lagi membawa salib untuk menantang, tapi membawa hati yang ingin memahami. Sorak pun pecah. Bukan sorak kemenangan, tapi sorak damai, sebuah perayaan kecil dari rakyat Baghdad atas kemenangan akal, kelembutan, dan ketulusan. Dan cacing kecil itu tetap menggeliat santai, tak peduli telah membuat satu kota terdiam, satu pendeta berubah, dan satu kisah dikenang turun-temurun. Sore itu, Abu Nawas pulang tanpa sorban tinggi. Ia mengantongi cacing kecil di toplesnya dan berkata pelan pada dirinya sendiri, kadang, kita tak perlu berteriak untuk menang. Cukup jadi kecil, tapi benar. Barang siapa rendah hati, dialah yang akan mengangkat derajat orang lain bahkan hanya dengan seekor cacing. Abu Nawas.